Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam kelengkeng dalam pot agar cepat berbuah. Kelengkeng merupakan salah satu buah yang banyak disukai karena rasanya yang segar dan manis. Buah jenis ini juga banyak disukai para petani karena harga jualnya yang tinggi. Selain bisa ditanam langsung pada lahan, kelengkeng juga bisa ditanam dalam pot yang sering disebut dengan tabulam pot. Cara menanamnya pun mudah sehingga Anda pun bisa melakukannya sendiri. Akan tetapi sebelum Anda memulai menanam, Anda harus mengetahui jenis kelengkeng menurut tempat tumbuhnya, apakah itu dataran tinggi atau dataran rendah. Jika Anda tertarik untuk menanamnya, berikut ini cara menanam kelengkeng dalam pot agar cepat berbuah. 1. Pemilihan bibit. Bibit tanaman merupakan hal yang sangat menentukan tingkat keberhasilan tabulam pot. Terdapat dua jenis bibit tanaman, yaitu bibit hasil perbanyakan generatif atau dari biji, dan bibit hasil perbanyakan vegetatif atau cangkok, okulasi, dan penyambungan. Untuk budidaya tabulam pot sebaiknya gunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif. Kelebihan bibit hasil vegetatif yaitu sifat tanamannya bisa dipastikan karena sama dengan sifat induknya, sehingga keberhasilannya lebih mudah diprediksi. Selain itu, bibit perbanyakan vegetatif lebih cepat berbuah. Pilihlah bibit yang kita tahu persis sifat-sifatnya, sehat dan juga bebas dari hama dan penyakit tanaman. Untuk memastikannya, biasanya bibit tersebut telah memiliki sertifikat dari komunitas atau lembaga terpercaya. 2. Pemilihan pot. Pemilihan pot sebagai wadah memerlukan perencanaan untuk jangka panjang. Anda bisa menggunakan drum, plastik, planter bag, atau juga semen cor. Sesuaikan pot dengan ukuran bibit yang akan ditanam. Semakin tinggi bibit yang akan ditanam, gunakanlah pot yang memiliki tinggi serta diameter yang lebih besar. Sebagai contoh, bibit kelengkeng yang memiliki tinggi 30 hingga 40 cm, gunakanlah pot yang memiliki diameter 40 hingga 50 cm. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan pot adalah pastikan bahwa pot tersebut memiliki lubang di dasar pot yang berfungsi mengalirkan sisa air setelah penyiraman agar akar tidak terendam. Wadah tabulam pot kelengkeng yang baik harus memiliki kaki atau alas yang memisahkan dasar pot dengan tanah. Hal ini penting untuk aliran drainase dan memudahkan pengawasan agar akar tanaman tidak menembus tanah. Jika pot yang Anda miliki tidak memiliki kaki, gunakan batu-batu atau yang sejenisnya untuk mengganti kaki pot. 3. Media tanam. Syarat media tanam tabulam pot yaitu harus bisa menyimpan air dan memasok nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Media tanam yang sering digunakan antara lain campuran tanah, kompos, dan arang sekam dengan komposisi 1:1:1. Bisa juga campuran tanah, pasir, pupuk kandang, dan sekam padi dengan komposisi 1:1:1:1. Untuk menekan biaya, gunakan bahan baku yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Pupuk kandang yang digunakan lebih baik menggunakan kotoran kambing atau domba yang memiliki kandungan fosfor lebih banyak. 4. Tahap penanaman bibit. Siapkan bahan-bahan media tanam, kemudian ayak dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Campurkan bahan-bahan itu hingga merata. Sebelum memasukkan media tanam pada pot, letakkan pecahan genteng atau potongan-potongan styrofoam pada dasar pot. Satu lapis saja setinggi 5 cm. Bisa juga ditambahkan satu lapis ijuk atau sabut kelapa. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah disiapkan dengan setengah tinggi pot. Untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman. Buka polybag bibit tanaman dengan hati-hati, letakkan tepat di tengah-tengah pot. Atau peletakan agar tanaman tegak lurus atau tidak miring. Timbun dengan media tanam yang sama hingga pangkal batang. Padatkan media tanam di sekitar pangkal batang. Pastikan tanaman sudah kuat tertopang. Kemudian, siram dengan air untuk mempertahankan kelembaban. Simpan tabulam pot di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi.
Siram setiap pagi atau sore hari. Setelah 1 minggu, letakkan tabulan pot di tempat terbuka. 5. Penyiraman. Tanaman kelengkeng yang ada di dalam pot tidak dapat mencari air sendiri karena akarnya tidak dapat menjalar keluar dari pot. Maka dari itu, penyiraman perlu dilakukan agar kebutuhan air terpenuhi dan kelembaban tanaman terjaga, sehingga pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Pada musim kemarau, penyiraman dilakukan setiap hari, bisa pagi atau sore hari. Pada musim hujan, penyiraman hanya dilakukan apabila media tanam terlihat kering. Penyiraman menggunakan selang air atau gembor. Selain membutuhkan air, tanaman kelengkeng dalam pot juga memerlukan sinar matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis dengan optimal, minimal selama 5 jam per hari. 6. Pemupukan. Pemberian pupuk selama 1 bulan sekali merupakan langkah penting dalam budidaya tanaman kelengkeng. Pada bulan pertama, gunakanlah kotoran kambing atau domba, dan untuk bulan selanjutnya bisa menggunakan NPK 16-16-16. Selain itu, pemupukan juga bisa dilakukan dengan menyemprotkan zat perangsang tumbuh atau ZPT. Aplikasi ZPT dapat langsung disiramkan pada tanaman tanpa perlakuan tambahan. 7. Pemangkasan. Pemangkasan pada cabang sekunder akan menghasilkan tunas-tunas baru sebagai cabang tersier yang diiringi dengan munculnya bunga-bunga majemuk yang akan menjadi buah. Lakukan juga pemangkasan pada tunas air, cabang-cabang yang sudah tidak produktif, cabang yang kering, dan cabang yang ternaungi agar cahaya matahari dapat masuk merata dan menembus tajuk tanaman untuk proses fotosintesis. 8. Perundukan. Lakukan perundukan dengan menarik ke bawah salah satu cabang sekunder yang sehat dengan menggunakan kawat. Tambahkan sabut kelapa di antara cabang dan kawat untuk menghindari luka akibat goresan dari kawat. Bakal bunga akan muncul setelah beberapa minggu setelah dilakukannya perundukan. 9. Penggantian media tanam. Sesudah melalui masa tanam yang panjang, media tanam pada tanaman kelengkeng harus diganti. Tujuannya supaya media tanam tidak keras. Penggantian biasanya dilakukan sekitar 6 bulan sekali. Apabila tidak ingin melakukan penggantian media, bisa dilakukan dengan cara pemberian pupuk pada tanah tersebut. 10. Pemanenan. Pemanenan kelengkeng harus dilakukan dengan benar agar tanaman kelengkeng tetap rajin berbuah. Sebab jika salah akan mengakibatkan tanaman sulit berbuah. Cara pemanenan yang benar dapat dilakukan dengan memotong tangkainya. Jangan hanya memetik buahnya, karena cara ini dipercaya dapat mempertahankan kelengkeng agar tetap berbuah banyak pada musim selanjutnya. Demikian ulasan lengkap mengenai tahapan dan cara menanam kelengkeng dalam pot agar cepat berbuah. Semoga bermanfaat untuk Anda.